Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sampai saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke adik-adik, berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-7. Nah adik-adik, untuk pertemuan ke-7 hari ini, kita akan membahas 3 submateri terakhir yang ada di bab 3. Jadi hari ini kita akan membahas peran iptek dalam kegiatan ekonomi, peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia, dan hubungan kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya selalu mengingatkan kepada adik-adik semua untuk disiplin protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dimanapun kalian berada. Oke adik-adik, mari kita ikuti pelajaran hari ini. Oke adik-adik, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Yang ketiga, penyebab kelangkaan barang dan jasa. Dan yang keempat, hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas dulu tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke materi, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada 2 gambar, ya pasti kalian tidak asing lagi dengan gambar tersebut. Ya, ada gambar handphone atau HP, smartphone, kemudian gambar yang kedua di situ ada beberapa aplikasi belanja online. Ada Shopee, Bukalapak, Bibli, OLX, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, mengapa bisa ada sampai belanja online, aplikasi online shopping seperti itu? Itu karena apa? Pasti karena perkembangan teknologi yang semakin maju. Nah, jadi dalam ekonomi sekarang saat ini memang sangat dibutuhkan sekali tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena iptek sangat membantu di bidang ekonomi pada era sekarang ini. Nah, iptek, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu memiliki dampak positif dan dampak negatif, ya. Untuk dampak positifnya itu dapat memenuhi kebutuhan manusia atau bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Yang kedua, membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Kemudian mempermudah dan memperluas informasi dan menambah wawasan pengetahuan. Nah, selain itu, iptek juga memiliki dampak negatif jika kita tidak bijak dalam menggunakan teknologi tersebut. Jadi, di antaranya dampak negatif itu dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat menjadi negatif, kemudian dapat menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan. Nah, biasa ini pencemaran lingkungan karena industri itu ada karena adanya perkembangan iptek. Kemudian yang ketiga dapat membuat orang semakin malas. Nah, ini karena orang sudah kecanduan bermain HP karena di HP tersebut misalnya ada game online. Kemudian selanjutnya, iptek itu juga sangat berperan penting dalam kegiatan ekonomi di era sekarang ini, ya. Yang pertama, iptek dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku produksi, dan bahan penolong produksi. Kemudian yang kedua, iptek memberikan kemudahan distribusi barang dan mempercepat distribusi dari produsen ke konsumen, ya. Karena sekarang sudah banyak sekali transportasi, teknologi transportasi yang mempermudah distribusi barang. Kemudian yang ketiga,
iptek memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, setelah kita membahas iptek, kemudian kita akan membahas peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Nah, kewirausahaan, kalau orang yang mempunyai jiwa kewirausahaan itu disebut orang yang berwirausaha, ya. Jadi seorang wirausahawan itu dia memiliki kreativitas. Nah, apa itu kreativitas? Kreativitas itu adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu gagasan maupun karya nyata yang berbeda dengan yang ada sebelumnya. Nah, ciri orang kreatif itu yang pertama, bersifat ingin tahu, sering mengajukan pertanyaan yang baik, banyak gagasan atau ide, mampu berpendapat secara spontan dan berbeda dengan yang lain, tidak mudah terpengaruh orang lain, mempunyai kebiasaan belajar sendiri, belajar dari kegagalan, dan belajar dari pengalaman orang lain. Nah, perusahaan-perusahaan sekarang ini, di era ini, globalisasi ini, itu harus melakukan inovasi supaya tidak kalah, supaya dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi tujuan perusahaan melakukan inovasi itu yang pertama, membuat desain dan model yang menarik selera konsumen, menghasilkan barang yang berkualitas bagus, membuat nyaman dan memberi kepuasan pada konsumen, mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeda dengan perusahaan lain. Kemudian produk memiliki daya guna dan serbaguna dan menghasilkan produk dengan harga yang bersaing. Nah, seorang wirausaha itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Jadi seorang wirausaha itu biasanya dia bisa membuat suatu perusahaan sendiri karena dengan inovasi dan kreativitasnya. Peran kewirausahaan bagi perekonomian, jadi seorang wirausaha tidak hanya mampu berbuat baik untuk dirinya sendiri, melainkan bagi orang lain juga. Peranan wirausaha juga mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Nah, sekarang kita akan membahas hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, di pertemuan yang kedua kemarin kita sudah membahas tentang penyebab kelangkaan suatu barang. Jadi barang itu langka, ya. Barang itu langka karena apa? Karena jumlahnya sangat terbatas. Nah, dengan jumlah sangat terbatas ini, namun permintaan terhadap barang tersebut semakin meningkat karena jumlah penduduk semakin banyak. Oleh karena itu, barang mengalami suatu kelangkaan. Nah, penyebab kelangkaan yang pertama di sini ada perbedaan letak geografis, kemudian ada pertumbuhan penduduk lebih cepat dibanding pertumbuhan barang, keterbatasan kemampuan produksi barang, dan perkembangan teknologi yang tidak sama. Kemudian apa sih hubungan kelangkaan dengan permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa? Nah, faktor penyebab kelangkaan yang telah diuraikan tersebut, jadi di yang sebelumnya tadi, itu dapat menimbulkan permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Penawaran terhadap barang dan jasa akan melimpah jika terjadi pada daerah yang kelebihan hasil produksi. Kelebihan penawaran ini akan mengakibatkan harga barang pada daerah tersebut menjadi murah. Namun sebaliknya, daerah yang kekurangan sumber daya akan menyebabkan kelebihan permintaan sehingga harga barang yang kekurangan tersebut menjadi mahal. Ya.
Untuk mengatasi kelebihan penawaran pada daerah yang kelebihan sumber daya dan kekurangan sumber daya pada daerah yang kurang sumber daya, yaitu dengan melakukan suatu distribusi barang dan jasa. Ketersediaan sumber daya merupakan hal penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dengan harga terjangkau. Kelangkaan yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa, kemudian mendistribusikan kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Nah, oke adik-adik, itu tadi penyampaian materi di 3 sub terakhir di bab 3. Jadi, untuk bab 3 ini sudah selesai. Nah, adik-adik, demikian untuk pemaparan materi untuk hari ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya di bab yang baru. Oke adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.